Jadi kalau di minggu ke-7 sebelum UTS kemarin kan kita udah belajar tentang peta kendali variabel. Nah, sekarang kita belajar tentang peta kendali atribut. Seperti yang kita tahu kan ada 2 jenis peta kendali ya, berdasarkan variabel dan juga berdasarkan atribut. Nggak banyak slide-nya. Oke. Nah, sebenarnya gunanya peta kendali itu apa sih? Agak kita refresh dikit ya. Yang pertama adalah untuk mengendalikan proses. Jadi kita membuat peta kendali itu biar kita tuh bisa ngecek gitu loh. Kita punya batasan UCL dan LCL, apa BKA dan batas kendali atas dan batas kendali bawah, sehingga ketika di suatu proses terjadi tiba-tiba di luar BKA atau dan BKB, kita bisa segera mencari tahu penyebabnya. Kenapa kok dia bisa keluar dari peta kita kayak gitu. Apakah karena variasi random atau karena variasi-variasi yang lain kayak gitu. Lalu pengecekan kesesuaian terhadap standar. Jadi balik lagi ya, misal kita punya botol minuman. Nah, si botol minuman ini kan dia punya diameter. Mesin kita nggak mungkin sepresisi itu sampai misal kita ngesetnya 14 cm. Jarang sekali mesin yang bisa sampai presisi itu 14 cm. Paling ya mungkin ada plus minus, ada toleransi. Kayak 13,99, 14,01, 13,98 mungkin. Nah, tapi kita juga harus menentukan mana sih produk yang sudah harus disebut cacat. Kita kasih batas atas dan batas bawah, dimana kalau produk itu di luar batas atas dan batas bawah, makanya dia produk cacat. Misal ternyata dia cuma 13 cm, dan sedangkan batas bawahnya 13,5. Nah, berarti kan si 13 cm ini udah jadi produk cacat kan, nggak bisa dikatakan produk yang sukses. Lalu yang ketiga, analisis kapabilitas proses. Ini manfaat dari peta kendali, yaitu teknik efektif untuk meningkatkan produktivitas. Lalu perangkat bantu efektif untuk mencegah cacat atau ketidaksesuaian. Lalu yang ketiga, mencegah penyesuaian proses yang tidak perlu. Yang keempat, memberikan informasi untuk diagnosis proses. Dan yang kelima, memberikan informasi tentang kapabilitas proses. Nah, langkah pembuatan peta kendali, ini secara umum ya, baik peta kendali variabel maupun peta kendali atribut. Yang pertama, tetapkan tujuan dan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan. Yang kedua, tentukan tipe data yang akan digunakan. Ketiga, tentukan pendekatan sampling. Keempat, tentukan peta kendali yang sesuai. Yang kelima, lakukan sampling dan pencatatan data pada lembar data yang sesuai. Yang keenam, menghitung garis tengah dan batas kendali awal. Lalu yang ketujuh, kita mengoreksi garis tengah dan batas kendali. Lalu yang ke-8, implementasikan peta kendali. Yang ke-9, hitung ulang garis tengah dan batas kendali jika memang ada perubahan proses yang signifikan. Kenapa sih ada langkah ke-7, yaitu koreksi garis tengah dan batas kendali? Jadi, misal nih kita bikin peta kendali kan di awal, kita udah jalan 20 batch. Terus 20 batch ini kita bikinkan peta kendalinya. Ternyata batch ke-19 itu dia di luar BKA atau BKB. Nah, kita cari alasannya, kenapa kok dia bisa di luar. Akhirnya ketemu, misal alasannya karena mesinnya sempat down, karena ada blackout, mati lampu. Nah, terus kita keluarkanlah dia. Akhirnya kan ketemu BKA, BKB yang baru. Nah, itu kan hasil koreksi batas kendali, koreksi peta kayak gitu. Nah, yang kita pakai adalah si koreksi peta, yaitu yang sudah dikeluarkan outlier-outliernya. Kayak gitu. Nah, ini jenis peta kendali. Seperti yang sudah disampaikan bahwa peta kendali variabel sudah dijelaskan di week ke-7. Nah, kita masuk ke peta kendali atribut. Oh ya, sampai sini apa ada pertanyaan dulu? Belum ada, Bu. Oke, sebentar ya.
Ada yang chat siapa? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Kita masuk ke peta P dulu ternyata. Peta kendali P atau proporsi digunakan untuk data yang terdiri dari proporsi jumlah kejadian terhadap total jumlah kejadian dan digunakan dalam pengendalian kualitas untuk melaporkan unit-unit yang tidak sesuai dengan produk. Karakteristik kualitas dengan jumlah N tidak harus konstan. Baik lagi, N itu adalah jumlah observasi. Sedangkan G itu adalah, N itu banyaknya sampel yang diambil setiap kali observasi, G itu adalah jumlah observasi. Bisa kita bilang G itu adalah jumlah batch. N itu adalah banyaknya sampel yang diambil di tiap batch. Ini ada P, ini PI sama DI ini sama ya. Ini rumus untuk mencari UCL, CL, dan LCL. UCL itu batas kendali atas, BKA. CL itu garis tengah, LCL adalah lower control limit, batas kendali bawah. Ini hanya masalah bahasa. Nah, ini contohnya. Jadi ini datanya. Jadi ada 20 observasi atau 20 batch. Masing-masing kan sampelnya beda-beda nih. Terus ditemukan banyaknya produk cacat. Proporsinya adalah banyaknya produk cacat dibagi banyaknya sampel. Kan ketemu tuh. Ini PI-nya. PI masing-masing. CL-nya adalah P rata-rata. P rata-rata bisa didapat dua cara. Kalian membagi total biaya produk cacat dibagi total banyaknya sampel. Atau kalian juga bisa merata-rata dari nilai ini. Ini rata-rata. Akhirnya ketemu 0,073. Untuk mencari UCL-nya adalah UCL-nya P rata-rata ditambah 3 kali akar P rata-rata kali 1 min P rata-rata dibagi N. Ini juga harusnya di bawahnya ada dibagi N ya, yang LCL. Nah, ini ya. Oh, sorry. Ini cari cara P rata-ratanya. Tunggu. Ini kok dibagi 200? Dari mana? Bentar ya. Ada sedikit kesalahan sepertinya. Terus sebentar ya. Ini sebenarnya saya salah mengambil bahan. Mohon maaf sebelumnya.
Oke, kita lanjutkan dulu aja. Saya belum nemu dari mana asal 200 ini. Saya share screen lagi. Ya, saya belum nemu asal 200 ini dari mana, tapi akan saya cari paling lambat pertemuan berikutnya akan saya jelaskan contoh yang lebih reliable ya untuk peta kendali P ini. Oke, anggap saja ya memang N-nya 200 ya. Yang penting rumusnya memang ini. Oke, anggap memang N-nya 200 sehingga didapat nilai UCL-nya sekian dan nilai BKB-nya sekian. Lalu digambar di peta kendali. Nah, ternyata, tapi ini nggak ada sih gambarnya. Anggap aja memang di, apa namanya, ada satu sampel yang berada di luar batas pengendali atas, yaitu pada sampel ke-9. Tapi ini nggak melewati batas kendali atas sih. Oh ya, tapi melewati sih, bener. Nggak tahu nih gambarnya kok nggak melewati. Kan batas atasnya 0,128, dia 0,129. Kan berarti dia melewati ya. Dia harus dihapus. Lalu kalau udah dihapus, kita hitung ulang CL, UCL, dan LCL-nya. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, peta kendali hasil revisi ini yang akan kalian gunakan untuk mengontrol batch-batch berikutnya. Kayak gitu. Nah, ini peta kendali yang kedua adalah peta kendali NP atau jumlah proporsi. Digunakan untuk mengetahui jumlah item yang tidak memenuhi syarat dan jumlah N harus konstan. Ini rumusnya. Ini untuk mencari garis tengah, batas atas, dan batas bawah peta. Nah, ini contohnya. Ini suatu perusahaan pembuat mainan anak-anak ingin membuat peta pengendali untuk periode mendatang dengan mengadakan inspeksi terhadap proses produksi bulan ini. Perusahaan melakukan 25 observasi dengan mengambil sampel 50 buah untuk setiap observasi. Data hasil pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel berikut. Ini nggak nyampe 25 ya. Anggap aja ini nyampe 25 lah. Oh ini, sorry. Di sini ternyata. Ini proporsi cacat dapat dari mana? Dari 4/50. 5/50. Karena untuk masing-masing observasi itu kan diambil 50 kan. Nah, didapatlah NP-nya adalah jumlah sampel cacat dibagi jumlah observasi. Ini jumlah sampel cacatnya total 97 dibagi 25, 3,88. P rata-ratanya adalah jumlah sampel cacat dibagi jumlah sampel seluruhnya. Jadi 97 dibagi 50 kali 25, dapat 0,0776. Nah, berarti kan CL-nya adalah, peta kendali. CL-nya adalah NP, UCL-nya, LCL-nya ini. Sehingga didapat CL-nya itu NP ini 3,88. UCL-nya adalah NP plus 3 akar NP kali 1 min P. Dimasukin aja angka-angkanya. LCL-nya karena minus, dia ditaruh 0. Jadi kalau LCL-nya minus, itu ditaruh di 0. Kenapa kok ditaruh 0, Bu? Ya sekarang emang ada ya jumlah cacat yang negatif. Kan nggak ada jumlah barang negatif kayak minus 5 unit. Itu kayak utang kah atau gimana? Jadi tetap jumlah barang itu nilainya harus positif. Nilainya 0, batas bawahnya. Akhirnya didapat peta ini. Ternyata ada satu nih yang outlier, yang di luar batas kendali atas. Nah, makanya dia dibuang.
dibuang lalu dibuat peta kendali revisinya. Datanya tinggal 24 observasi ya. Itu observasi keberapa tuh dibuang? Kayak gitu. Oh iya, proporsi yang dimasukkan ke sini adalah N kali P ya. Jadi yang dimasukin ke peta ini adalah 50 dikali proporsi cacatnya ini. Atau bisa juga kita bilang ya banyaknya produk cacat ini. Jadi kan 4, 5, 5, 4, 5, 5. Ini berapa? 4. Ternyata ada satu yang gede kan, 10. Yang nomor 18 ini kan 10 kan, gede banget. Dia dibuang, puing. Sisa segini. Terus kan UCL-nya berubah jadi 9,125. Dan nggak ada yang di luar 9. Jadi aman. Peta kendali revisi ini yang digunakan. Lalu berikutnya ada peta kendali C. Digunakan apabila ukuran sampel sama dengan 1 unit pemeriksaan. Selain itu, grafik ini dapat ditetapkan untuk mengendalikan performansi dari operator, stasiun kerja, atau sebuah shift kerja dengan syarat N-nya konstan. Nah, kita harus ngitung C rata-ratanya, jumlah cacat pada setiap subgrup, yaitu sigma C per K. Ini UCL-LCL-nya ya. Ini contoh peta kendali C. Jadi, ada 25 observasi, masing-masing observasi itu ada jumlah cacatnya. Nah, garis tengahnya C rata-rata, jumlah cacat ini di rata-rata aja, 189 bagi 25. Batas kendali atas, batas kendali bawahnya ya tinggal C plus minus 3 kali akar C. Didapatkan BKA-nya sekian, BKB-nya minus 0,089. Tapi karena dia minus, ya dia harus ditaruh di 0. Nah, ternyata ini ada satu nih yang keluar. 16 out. Dia dikeluarkan. Kalian hitung ulang peta C-nya. Batas kendali peta C-nya. Revisinya itu kalau udah nggak ada yang outlier, baru akan kita gunakan. Lalu yang terakhir ada peta kendali U, yaitu menunjukkan jumlah cacat persatuan atau unit, luas, per panjang, per isi, per berat, dan lain-lain. N-nya tidak harus konstan. Rumus yang digunakan ini ya, UCL LCL-nya. Jadi ini contohnya. Tapi nggak ada gambar petanya. Jadi ini misalnya jumlah cacat per meter persegi kain. Nah, tapi kita coba, ini kan beda-beda ya. Ada yang 500 meter persegi, ada yang 400 meter persegi, ada yang 650. Tapi kita coba ambil jumlah unit pemeriksaan dalam roll per 50 meter persegi. Nah, ketika 500 meter persegi itu dicek, jumlah cacatnya adalah 14. Tapi ketika per 50 meter persegi dicek, jumlah cacatnya adalah berarti tinggal 500 dibagi 50. Sorry. Jumlah unit pemeriksaan dalam roll. Ini tinggal dibagi, kita tetapkan dulu mau per berapa. Misal per 50 meter persegi. Bisa juga per 100 meter persegi. Terserah sih ini. Ini contohnya per 50 meter persegi. Terus dibagi aja. Lalu ada jumlah cacat per unit pemeriksaan. Nah, itu 14 dibagi 10, 12 dibagi 8, 20 dibagi 13, dan seterusnya. Ini dijumlah, ini dijumlah. U-nya adalah jumlah cacat dibagi jumlah unit pemeriksaan. Ini U-nya. UCL-nya adalah U rata-rata ditambah 3 per U rata-rata per N rata-rata. N rata-ratanya adalah jumlah unit ini dibagi jumlah roll, jumlah observasi. Makanya di sini saya tulis 107,5 dibagi 10. Sehingga nanti didapat UCL-nya adalah 2,514. LCL-nya didapat minus 0,332. Maka ini sama dengan 0 ya. Terus kita gambar. Ternyata setelah digambar, ini dimasukkan jumlah cacat per unitnya. UI-nya ini.
ternyata nggak ada yang di luar batas atas maupun batas bawah. Maka bisa dibilang ya aman-aman aja, aman terkendali, nggak masalah. Nggak perlu ada peta kendali revisi. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah habis sih materinya? Gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, ada tugas yang harus dikumpulkan per kelompok. Kalian cek itt.sby.id ppm 1. Ini iya, I kecil. Kalian cek web ini. Di situ ada, sebentar. Saya share aja. Ini tugasnya per kelompok, dikumpulkannya nanti tanggal 27 malam. Tanggal 28 kita presentasikan. Nah, kalau kalian buka nanti linknya ada data-data ini. Kalian buat peta XR dan peta XS, peta kendali variabel ya berarti, dari data-data ini. Jadi baik peta XR maupun peta XS, kalian dari data yang sama ini, kelompoknya udah beda-beda ya, data tiap kelompok. Ada 7 kelompok. Nah, kalian untuk mengolah datanya, kalian langsung kerjakan di sheet ini, di sheet masing-masing kelompok ya, di tab masing-masing kelompok. Nah, terus habis itu kalian gambarkan juga petanya. Kalau memang ada data-data yang outlier, ya kalian harus buang. Terus kalian buat peta kendali revisinya. Sampai benar-benar peta kendalinya itu fix tanpa data yang di luar batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Kayak gitu. Nanti datanya kalian setelah kalian olah di sini, wajib kalian olah di sini ya, nggak boleh di Excel di luar Google Sheet ini. Kalian pindah ke PPT. PPT-nya kalian submit ke e-learning dan kalian presentasikan tanggal 28. Gitu. Sampai sini apa ada pertanyaan terkait tugasnya? Oh, saya mau tanya, Bu. Oh iya, silakan. Boleh. Jadi ini tinggal apa namanya ngolah data yang ada di Excel tadi, di spreadsheet tadi, terus tinggal ditaruh di PPT aja. Iya, tapi ngolahnya harus di sheet ini ya, di spreadsheet ini ya, nggak boleh di Excel luar. Oke. Karena Apa saya, aja tadi, Bu? kenapa? Diagram XS sama? Peta XR dan peta XS. Oh iya. Ini ya, peta XR dan peta XS. Dari data yang sama ya, baik peta XR maupun peta XS. Sampai benar-benar grafik kalian tuh fix. Kalau memang ada yang outlier ya harus kalian buang, terus kalian bikin lagi peta revisinya. Nah, proses-proses itu harus kalian sajikan di PPT. Jadi misal bikin peta XR dulu nih, bikin peta XR, ternyata ada 2 data yang outlier, maka harus kalian buang kan. Terus kalian bikin peta baru, peta XR yang baru. Kalian ceritakan secara in detail di PPT itu, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya kan kelompoknya sama Angga. Kalau Angga belum ada jaringan, Bu, bagaimana? Mohon arahannya, Bu. Ini kan jaraknya masih jauh ya, Bila. Masih sampai tanggal 28. Nah, masih 3 minggu lagi lah. Karena kalian kan libur 2 minggu. Mungkin kita tunggu sampai tanggal 21 ya, Bila. Kalau misalnya sampai tanggal 21, Angga belum ada kabar tentang kendala jaringannya. Soalnya infonya kan Angga katanya mau balik ke Jawa. Kalau Angga belum ada kabar tentang jaringannya sampai tanggal 21, kita cari solusi yang lain. Gitu ya, Bila? Baik. Ya, sama-sama, Bila. Kan masih 3 minggu lagi kan? Kalian masih berlebaran dulu lah. Habis lebaran baru kalian pikirkan tugas-tugasnya. Kalau dikumpulkan sekarang, nanti kalian nggak tenang pula lebarannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sambil saya cek absen ya.
Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Singkat aja materinya, biar kalian ada waktu buat explore di sheet-nya, kalau emang mau sekarang ya. Nggak terlalu susah, sambil saya juga mau cari contoh lain buat PTP-nya yang lebih jelas. Insya Allah minggu depan akan saya sampaikan PTP yang lebih jelas, revisi PTP yang lebih jelas. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di sini. Karena ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua salah, hilaf, kekurangan dari saya. Selamat berlebaran bagi yang merayakan dan selamat berliburan. 2 minggu liburannya buat kalian semua. Terima kasih atas partisipasinya. Oh, ini Sulaiman. Linknya tadi ditaruh di e-learning kan? Ya, linknya saya taruh di PPT. PPT materinya ada di e-learning. Jadi bisa kalian download lagi PPT-nya. Jadi tahu linknya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf tadi ada keterlambatan juga. Sampai ketemu tanggal 28 Mei. Jaga kesehatan, jaga semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.